Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan manfaat Big Data dalam pendidikan. Di sini saya sendiri, Riki Fajar Edi Putra, teman saya, Rio Rio Effendi, Effendi. Tipal Duyansa, dan juga Muhammad Dimas Puryono. Oke, di sini akan dimulai dari saya. Yang pertama ialah manfaat Big Data dalam pendidikan. Big Data memberikan banyak manfaat dalam dunia pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas pengajaran, personalisasi pembelajaran, hingga efisiensi administrasi sekolah. Teknologi ini memungkinkan pendidik untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam dan meningkatkan hasil belajar siswa. Peran Big Data dalam peningkatan kualitas pengajaran. Yang pertama, analisis kebutuhan siswa. Big Data dapat memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang komprehensif tentang kebutuhan, gaya belajar, dan preferensi siswa. Kedua, optimalisasi metode pengajaran. Dengan wawasan yang diperoleh dari data, pendidik dapat menyesuaikan dan meningkatkan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa secara individual. Yang ketiga, umpan balik yang tepat. Big Data membantu memberikan umpan balik yang cepat dan akurat tentang efektivitas pembelajaran, sehingga pendidik dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rio Effendi. Saya persilakan. Selanjutnya ada analisis data siswa untuk personalisasi pembelajaran. Nah, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, identifikasi potensi siswa. Big Data memungkinkan analisis yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, dan minat masing-masing siswa. Yang kedua, ada penyesuaian konten pembelajaran. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang siswa, konten pembelajaran dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individual. Nah, yang ketiga, bimbingan yang lebih efektif. Analisis dapat membantu pendidik memberikan bimbingan dan dukungan yang lebih efektif kepada setiap siswa. Nah, selanjutnya ada prediksi kebutuhan dan potensi siswa menggunakan Big Data. Ia dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada identifikasi pola, yaitu Big Data memungkinkan identifikasi pola dalam data historis siswa untuk memprediksi kebutuhan dan potensi mereka. Yang kedua ada intervensi dini. Dengan prediksi yang akurat, pendidik dapat melakukan intervensi dini untuk mendukung siswa yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga ada peningkatan hasil belajar, yaitu prediksi yang tepat dan intervensi yang efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Nah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Tipal. Ya, selanjutnya ada optimalisasi sumber daya pendidikan melalui Big Data. Satu, lokasi sumber daya. Big Data membantu mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas siswa, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara optimal. Kedua, perencanaan strategi. Wawasan yang diperoleh dari analisis Big Data memungkinkan perencanaan strategi jangka panjang yang lebih efektif. Ketiga, pengembalian keputusan berbasis bukti. Keputusan pendidikan dapat didasarkan pada data yang akurat, bukan hanya asumsi atau intuisi. Keempat, efisiensi biaya. Optimalisasi sumber daya dan pengembalian keputusan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi biaya dalam sistem pendidikan. Lanjut, peningkatan efisiensi administrasi sekolah dengan Big Data. Satu, absensi siswa. Analisis data absensi dapat membantu mengidentifikasi pola dan masalah yang perlu ditangani. Kedua, penjadwalan. Big Data dapat digunakan untuk mengoptimalkan penjadwalan kelas, ujian, dan kegiatan sekolah. Ketiga, pengelolaan anggaran. Analisis data keuangan dapat membantu sekolah dalam mengalokasikan anggaran secara lebih efisien. Keempat, komunikasi. Penggunaan Big Data dapat meningkatkan efisiensi komunikasi antara sekolah, orang tua, dan siswa. Lanjut.
Baik, Mas. selanjutnya adalah kolaborasi antar institusi pendidikan melalui analisis big data. Nah, itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah berbagi data. Institusi pendidikan dapat saling berbagi data untuk menghasilkan wawasan yang lebih komprehensif. Yang kedua ada benchmarking. Analisis komparatif antar institusi dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan peluang peningkatan. Yang ketiga adalah inovasi kolaboratif. Kolaborasi berbasis big data dapat mendorong inovasi dalam praktik dan kebijakan pendidikan. Selanjutnya, selanjutnya itu kesimpulan masa depan pendidikan dengan big data. Yang pertama, ada peningkatan kualitas pengajaran. Big data memungkinkan pendidik menyesuaikan metode pengajaran dan memberikan umpan balik yang lebih efektif. Terus, yang kedua, personalisasi pembelajaran. Analisis data dapat membantu mengidentifikasikan potensi dan kebutuhan individual siswa, sehingga memungkinkan pembelajaran yang lebih personal. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya. Wawasan dari big data dapat membantu mengalokasikan sumber daya pendidikan secara lebih efisiensi dan efektif. Yang keempat ada kolaborasi antar institusi. Berbagi dan menganalisis data bersama dapat mendorong inovasi dan praktik terbaik dalam sistem pendidikan. Baik, mungkin cukup sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.